Baik, perkenalkan, nama saya Reni Supiandi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai transformasi organisasi. Transformasi organisasi ini adalah suatu perubahan yang dilakukan oleh organisasi untuk mengikuti perkembangan zaman sekarang, sehingga organisasi mereka tidak kalah atau misalkan tidak terbelakang oleh organisasi-organisasi lain, sehingga mereka bisa bersaing di era sekarang, di mana komponen penting dalam melakukan transportasi organisasi itu ada 8. Yang pertama, arah bisnis ataupun visi misi. Perusahaan atau organisasi yang ingin melakukan transformasi harus memiliki arah bisnis yang jelas, seperti visi dan misi mereka seperti apa ke depannya. Yang kedua ada kesiapan berubah. Nah, kesiapan berubah ini juga merupakan komponen penting dalam melakukan transformasi organisasi. Oleh karena itu, setiap transformasi organisasi pasti akan melakukan perubahan-perubahan di suatu organisasi tersebut. Oleh karena itu, organisasi yang akan melakukan transformasi tersebut harus siap berubah dalam hal apapun. Dan yang ketiga ada orientasi pasar. Nah, di mana organisasi yang akan melakukan transformasi harus melihat pasar. Apakah waktu tersebut pas untuk melakukan transformasi tersebut ataupun tidak, sehingga tidak akan merugikan organisasi tersebut. Yang kelima ada tanggapan terhadap lingkungan. Nah, di mana tanggapan terhadap lingkungan ini menjadi faktor yang sangat lumayan penting, karena dalam transformasi organisasi kita harus menganalisis analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini seperti ancaman apa yang akan dihasilkan dari transformasi organisasi tersebut terhadap lingkungan sekitar. Ketika analisis SWOT tersebut mendapatkan ancaman terhadap lingkungan sekitar, otomatis transformasi organisasi ini bisa dikatakan tidak baik. Dan yang kelima ada operasi prima, di mana operasi prima ini bertujuan untuk menciptakan keunggulan daya saing, sehingga transformasi ini bisa membuat organisasi atau perusahaan tersebut bisa bersaing dengan perusahaan dan organisasi lain yang melakukan transportasi di setiap perubahan zaman. Dan yang kelima ada pemimpin yang kuat, di mana ketika kita akan melakukan transformasi organisasi, kita harus memiliki pemimpin yang kuat, pemimpin organisasi yang kuat yang akan melakukan transformasi organisasi ini harus memiliki kepemimpinan ataupun jiwa yang kuat, sehingga transformasi mereka akan sesuai dengan visi dan misi mereka, sehingga organisasi tersebut bisa bersaing ketika mereka melakukan transformasi tersebut. Dan yang kelima ada budaya perusahaan. Nah, budaya perusahaan ini harus mendukung visi dan misi yang sudah dibahas di poin pertama. Oleh karena itu, ketika budaya perusahaan tersebut sama dengan visi dan misi mereka, otomatis transformasi ini juga akan berjalan sesuai dengan keinginan pemimpin, di mana pemimpin merupakan pemegang kekuasaan paling tinggi dalam melakukan transformasi organisasi tersebut. Dan yang terakhir ada manajemen risiko. Nah, manajemen risiko ini menjadi tolak ukur pemimpin dalam mengambil keputusan apakah organisasi ini wajib melakukan transformasi ataupun tidak. Ketika saat melakukan manajemen risiko terdapat nilai yang plus untuk organisasi ini, maka transformasi organisasi ini bisa dijalankan sehingga dapat menguntungkan. Ketika sudah diketahui dalam manajemen risiko ini, transformasi organisasi ini mendapat keuntungan ataupun mendapat feedback yang baik untuk organisasi tersebut ataupun perusahaan tersebut, pemimpin yang kuat akan mengambil keputusan sesuai dengan apa yang mereka analisis di tanggapan lingkungan ini. Oleh karena itu, 8 poin ini sangat penting dalam melakukan transformasi organisasi oleh seorang pemimpin. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.